Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra dengan NIM 230513101056 dari kelas 2351 KPE. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Saya akan menganalisis komunikasi interpersonal dari video atau podcast milik Raditya Dika yang berjudul Cantik, Pintar, dan Berprestasi dari Sapiera. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara sederhana pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal memiliki arti, bentuk komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang melibatkan interaksi langsung, baik verbal maupun non-verbal, untuk berbagi informasi, perasaan, dan pemikiran dengan ciri mengandung unsur emosi, interaksi dua arah, dan konteks personal umpan balik langsung. Di podcast ini terdapat satu komunikator yaitu Raditya Dika dan satu komunikan yaitu Sapiera. Langsung saja ke videonya. Hari ini gue akan ngobrol dengan Sapiera Putri, seorang konten kreator, seorang penulis, dan juga YouTuber. Sekarang lagi aktif-aktifnya di Clash of Champions. Kalau kalian ngikutin pasti kalian tahu. Ini perempuan ini juga terkenal karena kepintarannya. Let's go, mari kita ngobrol. Ira, apa kabar? Halo. Di video itu bisa kita lihat terdapat konteks situasi yaitu suasana santai untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan Sapiera sebagai konten kreator, penulis, dan penerima beasiswa yang bertujuan memberikan informasi kepada audiens. Baiklah, lanjut lagi. Let's go, mari kita ngobrol. Ira, apa kabar? Halo Kak, baik-baik. Aku ada buku kamu nih di sini nih. OMG. Ini Kimchi Confession. Tapi kamu tadi bawa buku juga. Iya, aku bawa buku. Boleh lihat nggak? Itu buku aku kalau nggak salah ya. Kalau aku mah iya, dulu aku suka baca, ngikutin, sama aku paling favorit tuh series Kakak juga yang Malam Minggu Miko. Ya ampun, Malam Minggu Miko. Itu tuh mood booster banget. Waktu aku lagi kayak mumet, nyiapin ujian gitu, aku bisa nonton ini. Nyiapin ujian berarti waktu kuliah lah ya. Di situ bisa kita lihat Raditya Dika menjadi komunikator yang interaktif karena mampu mengelola pesan sehingga mampu menimbulkan reaksi atau feedback yang bersifat aktif dan positif. Baiklah, lanjut lagi. Ya lah ya. Waktu SMP. Iya, oke. Udah langsung ketahuan. Berarti masih di YouTube nonton ya? Masih di YouTube. Oke, kan ada di Kompas juga kan kalau nggak salah. Kita lihat yang Kola Kumal nih. Persembahan dari penerbit. Oh, ada persembahan dari penerbit. Oh, dari penerbit juga ini ya berarti ya. Ini cetakan yang ke-16. Oh. Ini buku tahun 2018. Sama ini ada, aku suka bikin cerpen juga. Ini ada komiknya, sketsa mendung judulnya. Oke, thank you Vira udah dibawain. Nah, tapi ini buku kamu nih. Aku Bisa kita lihat di sini juga menerapkan prinsip-prinsip komunikasi interpersonal dengan menggunakan etika yang baik dan berkomunikasi secara efektif serta sustainable atau berkelanjutan sehingga efek yang diinginkan oleh komunikator itu timbul. Baiklah, lanjut lagi. Tapi ini buku kamu nih. Aku sempat baca juga kan. Orang-orang mungkin tahu kamu dari Clash of Champions itu kan. Tapi ternyata kamu aslinya YouTuber dan penulis. Iya, sebelum aku tampil di Clash of Champions, sebelumnya aku juga sudah ngaktif konten. Dan ya di YouTube sih kebanyakan, sama paling di sosmed lainnya juga aku biasanya aktif. Jadi sebelum YouTube itu nulis dulu atau? Aku YouTube dulu, terus habis itu aku baru lanjut nulis buku dari Oke. situ. Iya. Nah, ini pengalaman kamu sekolah di Korea. Iya. Jadi perjalanan aku dari sebelumnya bisa sampai di sana gimana, pas sampai sana kayak apa, dan seterusnya aku ingin seperti apa. Gimana caranya kamu bisa ke Korea? Baiklah, di situ bisa kita lihat komunikator memiliki pengetahuan terhadap komunikan, di mana menimbulkan bahwa komunikan merasa komunikator memahami dirinya, yang dimana hal ini menimbulkan kepercayaan komunikan terhadap komunikator. Baiklah, lanjut lagi. Gimana caranya kamu bisa ke Korea? Ini beasiswa kan berarti? Iya, alhamdulillah beasiswa penuh. Waktu itu kayak
bukan random sih Kak, tapi kayak gak unexpected banget sih. Karena aku dulu kan suka matematik, jadi aku ikut lomba banyak tuh matematik. Terus pas SMP juga aku suka nyari beasiswa sih dulu. Soalnya kan gak pengen ngerepotin orang tua, jadi aku sama kakak-kakak aku suka nyari-nyari beasiswa. Ketemu beasiswa ini nih ke Korea. Waktu itu tuh gak sangka loh Kak, ketemunya tuh untuk SMA. Kita kira Baiklah, bisa kita lihat di sini, podcast ini memiliki gaya komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikator menggunakan gaya bahasa yang informal dengan nada antusias, menciptakan kesan santai dan bersahabat. Komunikan menjawab dengan detail dan menunjukkan kepercayaan dirinya dalam berbagai cerita. Konteks nonverbal menunjukkan adanya penggunaan ekspresi wajah, gestur tangan, dan intonasi yang menambahkan kehangatan komunikasi. Baiklah, lanjut lagi ke videonya. nggak sangka loh Kak, ketemunya tuh untuk SMA. Kita kira tuh untuk kuliah kali ya. Dari jauh hari kan harus disiapin tuh. Ketemunya di SMA. Jadi kita kayak, boleh. Di SMA maksudnya gimana ketemu di SMA? Ketemunya beasiswa untuk SMA. Ketemu beasiswa untuk SMA. Kamu nyarinya waktu SMP? Nyarinya aku waktu SMP. Tapi waktu itu kita targetnya tuh lebih ke nyari beasiswa S1 lah. Oke. S1, S2 Tunggu, gitu. tunggu. Kamu dari SMP udah nyari beasiswa S1? Iya. Bisa sabar nggak kamu hidup? Kamu hidup dulu aja boleh nggak sih? Kayak gimana ceritanya anak SMP udah mikirin saya akan mencari beasiswa S1? Vira, emang pengen aja? Emang pengen aja, terus kita juga mikir kayak long term loh kalau misalnya mau S1 duluan. Jadi kan berarti apa aja yang harus disiapin. Nah, Dari dibentuk SMP? harus apa aja. Iya. Wah, luar biasa kamu. Amin. Aku SMP ngapain ya? Bentar. Baiklah, bisa kita lihat lagi. Di sini memiliki nilai interpersonal. Respect komunikator menunjukkan penghargaan atas pencapaian Sapiera dengan memuji usahanya mendapatkan beasiswa pencariannya sejak SMP. Baiklah, kita lanjut lagi ya. SMP ngapain ya? Bentar aku pikir-pikir Tapi dulu. banyak main kok Kak, aku main mulu itu SMP. Kalau SMP tuh pikiran aku cuma satu, masuk SMA 70 waktu itu. Malah nggak kuliah udah nggak kepikiran. Maksudnya belum kepikiran. Karena buat kita aja hurdle yang pertama, halangan yang pertama adalah masuk SMA favorit dulu kan. Pada zaman itu kan SMA 7 favorit kan. Dan pada zaman itu di listnya pakai NEM tuh dulu. Jadi kalau ada NEM yang di batas bawah nggak bisa masuk 70 ya nggak masuk gitu. Nah jadi kita ngejar di NEM banget gitu. Tapi aku sama sekali nggak kepikiran SMP ya. S1 gue di mana ya gitu. Belum kepikiran sih. Iya. Tapi akhirnya kamu nemu beasiswa untuk sekolah SMA berarti. Oke, lalu. Dulu sih pas SMP juga sama sih Kak, aku targetnya kan kayak mau masuk SMA dulu nih yang penting. Jadi lebih ke kayak during my free time gitu aku nyari untuk S1 juga. Cuma oke, ketemu yang SMA ini. Sebenarnya aku punya kakak dua. Aku sama kakak aku itu dua-duanya kita nyoba buat beasiswa di Korea itu pas SMA. Jadi kita berdua, kakakku duluan, alhamdulillah dia dapet, dia berangkat, habis itu baru tahun kemudiannya aku berangkat. Jadi kakak dapat beasiswa dan kamu juga dapat beasiswa. Iya. Terus yang satu lagi? Terus yang paling tua waktu itu kuliah di Indonesia, terus sempat S1 juga, sempat S2 juga beasiswa. Beasiswa juga. Ke luar negeri juga. Enak banget ya orang tua kamu. Kakak dapat beasiswa S2, kalian dapat beasiswa juga. Berangkat ke Korea umur berapa berarti? Umur 15 tahun. Astaga, masih muda banget. Iya. Umur 15 tahun, terus bener kayak di buku ini, nggak suka kimchi. Iya, itu tuh beneran yang aku tulis di situ beneran dari hati aku sih Kak. Kayak dulu aku inget banget hari pertama aku sampai. Soalnya Korea tuh pas aku kesana belum se-hit sekarang. Orang tuh dulu ngejarnya masih kayak Jepang atau ke Jerman misalnya. Pas sampai sana kimchi tuh udah kita sebut kayak side dish. Jadi kayak setiap hari pagi, siang, malam tuh kalau makan ada kimchi. Nah aku kan gak biasa ya perut Indonesianya kan. Itu kan asem-asem banget. Enak banget tau, pedes. Tapi ya sekarang aku suka banget Kak. Enak banget kan? Iya sekarang enak banget. Tapi dulu tuh aku gak suka banget sampai kayak setiap makan sakit perut. Jadi pas aku pikir kembali, makanya judul bukunya Kimchi Confessions, gara-gara itu sama kayak analogi aku analogikan dengan kehidupan aku di sana. Kayak awalnya tuh kayak aku nggak familiar, aku nggak begitu suka, aku nggak biasa. Tapi pada akhirnya malah sekarang aku suka banget sama kimchi dan aku juga suka banget ngerantau dan ya explore aja gitu. Berarti kamu dari Jakarta ya? Iya, aku dari Jakarta. Supaya tembus. Nah, bisa kita lihat di sini juga memiliki nilai interpersonal empati. Komunikator memahami pengalaman Sapiera, yaitu adaptasi dengan budaya Korea dan kehidupan akademik yang menantang. Baiklah, lanjut lagi.
Kamu dari Jakarta ya? Iya, aku dari Jakarta. Supaya tembus ke SMA di Korea, itu apa yang kamu lakuin? Karena yang mau beasiswa kan juga banyak tuh. Ada langkah apa tuh? Waktu itu aku jadi SMA aku di sana itu SMA khusus sains Kak, yang di Korea. Jadi di Korea tuh kan ada macem-macem SMA, ada yang kayak di K-drama, itu SMA biasa gitu, SMA umum, ada SMA kayak art school, kayak untuk idol-idol, ada SMA sports juga, terus aku ada SMA khusus sains. Nah cara masuknya beda-beda, tapi untuk SMA aku tuh mereka beneran ngecari banget prestasi dalam bidang sains, dalam bidang riset atau dalam bidang matematika. Jadi biasanya yang mereka cari waktu tes pun saat masuk itu yang dites adalah tes kemampuan ilmu sains, matematik, interview. Kalau dari aku sendiri dulu nyiapinnya kayaknya yang ngebantu banget kan sebelumnya aku bilang aku suka lomba matematik tuh. Ya kayak dari lomba-lomba itu ngebantu aku banget sih waktu pendaftaran kayak dokumen dan juga ada surat rekomendasi guru, nilai rapot dan segala macem. Jadi dia ada kayak dokumennya dulu panjang banget. Terus itu kan yang daftar dari seluruh dunia tuh. Jadi kalau nggak salah beberapa bulan lama banget ditunggu hasil jawabannya. Baru habis itu dapat undangan nih buat ikut ujian sains matematik sama interview juga pakai bahasa Inggris. Berarti hasil lomba-lomba kamu itu dikumpulin lah ya buat lampiran gitu ya. Sebanyak apa memang kamu menang lomba ini? Banyak banget ya? Berapa ya? Aku udah nggak inget sih. Cuma dulu aku emang suka ikut-ikutan banyak macam-macam lomba matematik. Yang berarti di rumah kamu ada yang piala-piala itu ya? Piala-piala banyak kan suka tuh ada anak yang rumahnya isinya piala. Oh, alhamdulillah lumayan adalah iya. Oh gitu ya. Aku pernah tuh punya temen kayak gitu sama. Pas masuk rumah, gila piala lu banyak banget. Ya bokap gue beli katanya. biar saudara kagum. Sebelum ke Korea, setahu apa kamu soal Korea ini, Korea Selatan ini? Pas umur-umur itu tuh. Aku berhasil tembus ke Korea Selatan, akan SMA di sana. Tapi setahu apa kamu soal negara itu? Kalau tentang pendidikannya, aku cuma tahu katanya susah banget. Gitu. Jadi sempet takut banget sih Kak. Persaingannya gila ya? Karena mereka tuh kayak ambisnya luar biasa. Kayak baiklah, di sini komunikator melakukan metakomunikasi, yaitu pesan dari dalam pesan yang menyampaikan sikap dan perasaan pengirim terhadap pendengar berupa mengangguk dan menunjuk. Oke. Hari ini gue akan ngobrol dengan Safiera Putri, seorang konten kreator, seorang penulis, dan juga YouTuber. Sekarang lagi aktif-aktifnya di Clash of Champions. Kalau kalian ngikutin pasti kalian tahu. Ini perempuan ini juga terkenal karena kepintarannya. Let's go, mari kita ngobrol. Ira, apa kabar? halo Kak, baik-baik. Aku ada buku kamu nih di sini nih. OMG. Ini Kimchi Confession. Tapi kamu tadi bawa buku juga. Iya, aku bawa buku. Boleh lihat nggak? Itu buku aku kalau nggak salah ya. Aku kalau aku mah iya dulu aku suka baca, ngikutin, sama aku paling favorit tuh series Kakak juga yang Malam Minggu Miko. Ya ampun, Malam Minggu Miko. Itu tuh mood booster banget. Waktu aku lagi kayak mumet nyiapin ujian gitu aku bisa nonton ini. Nyiapin ujian berarti waktu kuliah lah ya. Waktu SMP. Iya, oke, udah langsung ketahuan. Berarti masih di YouTube nonton ya? Masih di YouTube. Oke, kan ada di Kompas juga kan kalau nggak salah. Kita lihat nih yang Kola Kumal nih. Persembahan dari penerbit. Kok ada persembahan dari penerbit? Oh, dari penerbit juga ini ya berarti ya. Ini cetakan yang ke-16. Oh. Ini buku tahun 2018. Sama ini ada, aku suka bikin cerpen juga. Ini ada komiknya, sketsa mendung judulnya. Oke. Thank you Vira udah dibawain. Nah, tapi ini buku kamu nih. Aku sempat baca juga kan. Orang-orang mungkin tahu kamu dari Clash of Champions itu kan. Tapi ternyata kamu aslinya YouTuber dan penulis. Iya, sebelum aku tampil di Clash of Champions, sebelumnya aku juga sudah ngaktif konten. Dan ya di YouTube sih kebanyakan, sama paling di sosmed lainnya juga aku biasanya aktif. Jadi sebelum YouTube itu nulis dulu atau? Aku YouTube dulu, terus habis itu aku baru lanjut nulis buku dari Oke. Iya. Nah ini pengalaman kamu sekolah di Korea. Iya. Jadi perjalanan aku dari sebelumnya bisa sampai di sana gimana, pas sampai sana kayak apa, dan seterusnya aku ingin seperti apa. Gimana caranya kamu bisa ke Korea? Ini beasiswa kan berarti? Iya, alhamdulillah beasiswa penuh. Waktu itu kayak bukan random sih Kak, tapi kayak gak unexpected banget sih, karena aku dulu kan suka matematik, jadi aku ikut lomba banyak tuh matematik. Terus pas SMP juga
aku suka nyari beasiswa sih dulu. Soalnya kan gak pengen ngerepotin orang tua. Jadi aku sama kakak-kakak aku suka nyari-nyari beasiswa. Ketemu beasiswa ini nih ke Korea. Waktu itu tuh gak sangka loh Kak, ketemunya tuh untuk SMA. Kita kira tuh untuk kuliah kali ya. Dari jauh hari kan harus disiapin tuh. Ketemunya di SMA. Jadi kita kayak boleh. Di SMA maksudnya gimana ketemu di SMA? Ketemunya beasiswa untuk SMA. Ketemu beasiswa untuk SMA. Kamu nyarinya waktu SMP? Nyarinya aku waktu SMP. Tapi waktu itu kita targetnya tuh lebih ke nyari beasiswa S1 lah. Oke. S1, S2 Tunggu, gitu. tuh. Kamu dari SMP udah nyari beasiswa S1? Iya. Bisa sabar gak kamu hidup? Kamu hidup dulu aja boleh gak sih? Kayak gimana ceritanya anak SMP udah mikirin saya akan mencari beasiswa S1? Vira, emang pengen aja? Emang pengen aja, terus kita juga mikir kayak long term loh kalau misalnya mau S1 duluan. Jadi kan berarti apa aja yang harus disiapin. Nah, Dari dibentuk SMP? harus apa aja. Iya. Wah luar biasa kamu. Amin. Aku SMP ngapain ya? Bentar aku pikir-pikir Tapi dulu. banyak main kok Kak, aku main mulu itu SMP. Kalau SMP tuh pikiran aku cuma satu, masuk SMA 70 waktu itu. Malah nggak kuliah udah nggak kepikiran. Maksudnya belum kepikiran. Karena buat kita aja hurdle yang pertama, halangan yang pertama adalah masuk SMA favorit dulu kan. Pada zaman itu kan SMA 7 favorit kan. Dan pada zaman itu di listnya pakai NEM tuh dulu. Jadi kalau ada NEM yang di batas bawah gak bisa masuk 70 ya gak masuk gitu. Nah jadi kita ngejar di NEM banget gitu. Tapi aku sama sekali gak kepikiran SMP ya. S1 gue di mana ya gitu. Belum kepikiran sih. Tapi akhirnya kamu nemu beasiswa untuk sekolah SMA berarti. Oke, lalu. Dulu sih pas SMP juga sama sih Kak, aku nargetnya kan kayak mau masuk SMA dulu nih yang penting. Jadi lebih ke kayak during my free time gitu aku nyari untuk S1 juga. Cuma oke, ketemu yang SMA ini. Sebenarnya aku punya kakak dua. Aku sama kakak aku itu dua-duanya kita nyoba buat beasiswa di Korea itu pas SMA. Jadi kita berdua, kakakku duluan, alhamdulillah dia dapet, dia berangkat, habis itu baru tahun kemudiannya aku berangkat. Jadi kakak dapat beasiswa dan kamu juga dapat beasiswa. Iya. Terus yang satu lagi? Terus yang paling tua waktu itu kuliah di Indonesia, terus sempat S1 juga, sempat S2 juga beasiswa. Beasiswa juga? Ke luar negeri juga. Enak banget ya orang tua kamu ya. Kakak dapat beasiswa S2, kalian dapat beasiswa juga. Berangkat ke Korea umur berapa berarti? Umur 15 tahun. Astaga, masih muda banget. Iya. Umur 15 tahun, terus bener kayak di buku ini, gak suka kimchi? Iya, itu tuh beneran yang aku tulis di situ beneran dari hati aku sih Kak. Kayak dulu aku inget banget hari pertama aku sampai. Soalnya Korea tuh pas aku kesana belum se-hit sekarang. Orang tuh dulu ngejarnya masih kayak Jepang atau ke Jerman misalnya. Pas sampai sana kimchi tuh udah kita sebut kayak side dish. Jadi kayak setiap hari pagi, siang, malam tuh kalau makan ada kimchi. Nah aku kan gak biasa ya perut Indonesianya kan. Itu kan asem-asem banget. Enak banget tau, pedas. Tapi ya sekarang aku suka banget Kak. Enak banget kan? Iya sekarang enak banget. Tapi dulu tuh aku gak suka banget sampai kayak setiap makan sakit perut. Jadi pas aku pikir kembali, makanya judul bukunya Kimchi Confessions, gara-gara itu sama kayak analogi aku analogikan dengan kehidupan aku di sana. Kayak awalnya tuh kayak aku nggak familiar, aku nggak begitu suka, aku nggak biasa. Tapi pada akhirnya malah sekarang aku suka banget sama kimchi dan aku juga suka banget ngerantau dan ya explore aja gitu. Berarti kamu dari Jakarta ya? Iya, aku dari Jakarta. Supaya tembus ke SMA di Korea, itu apa yang kamu lakuin? Karena yang mau beasiswa kan juga banyak tuh. Ada langkah apa tuh? Waktu itu aku jadi SMA aku di sana itu SMA khusus sains Kak, yang di Korea. Jadi di Korea tuh kan ada macem-macem SMA, ada yang kayak di K-drama, itu SMA biasa gitu, SMA umum, ada SMA kayak art school, kayak untuk idol-idol, ada SMA sports juga, terus aku ada SMA khusus sains. Nah cara masuknya beda-beda, tapi untuk SMA aku tuh mereka beneran ngecari banget prestasi dalam bidang sains, dalam bidang riset atau dalam bidang matematika. Jadi biasanya yang mereka cari waktu tes pun saat masuk itu yang dites adalah tes kemampuan ilmu sains, matematik, interview. Kalau dari aku sendiri dulu nyiapinnya kayaknya yang ngebantu banget kan, sebelumnya aku bilang aku suka lomba matematik tuh. Ya kayak dari lomba-lomba itu ngebantu aku banget sih waktu pendaftaran kayak dokumen dan juga ada surat rekomendasi guru, nilai rapot dan segala macem. Jadi dia ada kayak dokumennya dulu panjang banget.
Terus itu kan yang daftar dari seluruh dunia tuh. Jadi kalau nggak salah beberapa bulan, lama banget ditunggu hasil jawabannya. Baru habis itu dapat undangan nih buat ikut ujian sains matematik sama interview juga pakai bahasa Inggris. Berarti hasil lomba-lomba kamu itu dikumpulin lah ya buat lampiran gitu ya. Iya. Sebanyak apa memang kamu menang lomba ini? Banyak banget ya? Berapa ya? Aku udah nggak inget sih. Banyak Kak, cuma dulu aku emang suka ikut-ikutan banyak macam-macam lomba matematik. Yang berarti di rumah kamu ada yang piala-piala itu ya? Piala-piala banyak kan suka tuh ada anak yang rumahnya isinya piala. Oh, alhamdulillah lumayan ada lah. Iya. Oh gitu ya. Aku pernah tuh punya teman kayak gitu soalnya. Pas masuk rumah, gila piala lu banyak banget ya. Bokap gue beli katanya. biar saudara kagum. Sebelum ke Korea, setahu apa kamu soal Korea ini, Korea Selatan ini? Pas umur-umur itu tuh. Aku berhasil tembus ke Korea Selatan, akan SMA di sana. Tapi setahu apa kamu soal negara itu? Kalau tentang pendidikannya, aku cuma tahu katanya susah banget. Gitu. Jadi sempet Ini ya, takut banget sih Kak. persaingannya gila ya? Karena mereka tuh kayak ambisnya luar biasa. Kayak non-stop. Nanti mungkin bisa kita bahas lagi kan seambis apa mereka. Cuma aku pas umur 15 tahun kayak aku dengar kualitas pendidikannya bagus banget di Korea Selatan. Tapi at the cost memang ambisnya luar biasa. Untuk misalnya culture dan bahasa, aku culture tahu sedikit K-pop dulu. Kakak aku suka dengerin yang OG K-pop kayak Girls' Generation atau IU gitu. Jadi waktu itu aku udah familiar. Tapi bahasa Korea aku dulu nol. Oke, nol sama sekali. Jadi aku ingat waktu udah diterima itu kita ada namanya kayak pre-study gitu deh. Jadi Foundation. persiapan, jadi foundation sebelum berangkat itu baru diajarin aku cara baca Hangul tulisan bahasa Korea. Terus paling yang kayak greetings kayak annyeonghaseyo gitu-gitu tuh aku. Jadi aku dengan bekal itu aku berangkat ke Korea. Tapi nggak bisa baca apapun, hanya cuman yang sederhana itu. Iya, baru yang sederhana sama baca doang. Karena kebetulan SMA aku itu lumayan unik, jadi dia punya kelas khusus buat anak internasional pakai bahasa Inggris. Jadi nggak perlu amat bahasa Korea. Untuk masalah belajar, iya nggak perlu banget. Tapi untuk hidup? Iya, putusannya hidup ya Allah itu. Orang sana nggak bisa bahasa Inggris? Mayoritasnya? Bisa, cuma kayak semua orang bisa bahasa Korea, jadi tidak ada rasa keperluan untuk berbahasa Inggris gitu rasanya. Dan pas nyampe sana juga sulit untuk setiap apa-apa di-translate, karena sekolah kita juga sekolah Korea sebenarnya. Baiklah, isi podcast ini terlihat bagaimana perjalanan hidup yang inspiratif. Safiera sangat berprestasi, terutama di bidang akademis dan kreativitas. Memulai pencarian beasiswa sejak SMP, yang menunjukkan betapa besarnya ambisi dan fokusnya terhadap masa depan. Menariknya juga, Safiera menggambarkan pengalaman awal di Korea, beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Efektivitas komunikasi berhasil, pesan-pesan Safiera tersampaikan dengan jelas, dan komunikator merespon dengan baik, menunjukkan bahwa komunikasi berjalan efektif, dan tidak ada hambatan yang signifikan. Dalam podcast ini, komunikator mampu menjaga alur cerita diskusi dan membuat Safiera nyaman dan berbicara terbuka. Baiklah, kesimpulannya, komunikasi interpersonal dalam podcast ini berhasil menciptakan suasana yang nyaman, informatif, dan inspiratif. Komunikator berhasil menggali pengalaman Safiera secara mendalam. Komunikan mampu menyampaikan cerita hidupnya dengan cara relatable dan menarik bagi audiens. Baiklah, inilah analisis komunikasi interpersonal saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.